Beli satwa dilindungi pun marak di jagat maya. Tim Berkas Kompas menelusuri perdagangan gelap kucing kuwu alias kucing hutan yang masuk kategori dilindungi. Ada satu akun media sosial yang menjualnya. Transaksinya secara COD atau bayar tunai di tempat. Kami lantas menghubungi si penjual melalui fitur pesan. Kami menyatakan ketertarikan untuk membeli satwa pemilik nama Latin Priona ilurus bengalensis itu. Si penjual pun sepakat untuk ditemui di rumahnya di ujung Jawa Barat. Si penjual mengaku jadi tangan kedua. Pria ini bilang dapat si kucing hutan dari temannya di daerah Cidahu, Sukabumi. Belakang bukan dari penernak gitu, langsung dari hutan ya? Dari hutan. Dia dari kecil dapatnya. Ia santai saja saat kami tanya soal kucing hutan ini yang jadi satwa dilindungi. Tidak boleh diperjualbelikan. Intinya gini loh kata saya juga. Saya nggak bikin dia mati. Saya paling kasih makan, dipelihara, dimandiin gitu kan, dikasih makan. Kalau saya emang ngelanggar ya melanggar ya. Boleh kalau dia dimatiin nggak melestariin, budidayain gitu kan. Kalau bisa mah dibudidayain kalau ada lagi, kawinin lagi lah. Kucing kuwu atau leopard cat hidup tersebar di hutan-hutan Asia Selatan hingga Asia Timur. Meski mengantongi status resiko rendah terhadap kepunahan dari Badan Internasional Konservasi Alam atau IUCN, hewan ini terancam hilang di habitatnya karena perburuan. Penjualan secara daring jadi strategi pelaku bisnis hitam satwa dilindungi untuk menyulitkan pelacakan aparat penegak hukum. Karena satu, itu dijamin anonimitasnya, Mas. Nah, seringkali si penjualnya ada di Jakarta, tapi barangnya nggak ada di Jakarta. Apakah dia cuma sekedar broker, ataukah memang dia yang mengendalikan perdagangan ini, gitu ya. Selalu yang terjadi itu, jadi mungkin barangnya bisa dicegat, barangnya bisa ketangkep, hewan-hewan itu bisa diselamatkan, tapi orang-orangnya nggak ketangkep. Apalagi keberadaan dark web atau jaringan situs terenkripsi yang diakses melalui mesin pencari khusus membuat jaringan perdagangan gelap satwa liar dilindungi makin sulit diendus. Saya yakin itu diperdagangkan di dark web dan deep web. Lebih sulit lagi menjangkau. Lebih sulit lagi menjangkaunya. Apalagi sekarang dengan adanya misalnya kayak cryptocurrency apa segala macam, itu udah makin sulit. Sepanjang tahun 2017-2018, perdagangan gelap satwa liar berbasis daring merugikan negara hingga 9 triliun rupiah. Dari 60 jenis satwa yang dijual, 45 diantaranya masuk kategori dilindungi. Selama 3 tahun terakhir, melalui operasi intelijen, KLHK membongkar 116 kasus, setengahnya dari temuan patroli siber. Di mana ada gula, di situ ada semut. Perdagangan satwa liar ilegal terus berlangsung lantaran tingginya permintaan dari konsumen dengan nilai transaksi yang tinggi. Di site monitoring kami misalkan dari hasil pengamatan bahwa dari pemburu itu nilainya misalkan 5 juta misalkan. Kemudian sampai akhirnya bisa mendapatkan nilai sampai ratusan juta. Jadi ada proses transaksi yang begitu besar. Penyelundupan satwa dilindungi Indonesia ke sejumlah negara seperti Asia Tenggara, Cina hingga Timur Tengah tergolong tinggi. Negeri kita juga jadi tujuan pengiriman satwa liar dari benua Asia dan Amerika Selatan.